Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam pengkajian kitab Fathul Izzar ini, Bismillahirrahmanirrahim. Lakin qala ahlul ilmi, tetapi ulama ahli, ini ulama ahli hikmah ya. Ini berkata, ada ulama ahli hikmah berkata, man jama'a zaujatahu fi lailatil jumu'ati. Maka kali ini saya ingin menerangkan di dalam kitab Fathul Izzar ini adalah waktu yang baik kita melakukan berhubungan. Salah satunya yang ada di dalam kitab Fathul Izzar ini, waktu yang baik dan waktu yang agak kurang baik. Man jama'a zaujatahu fi lailatil jumu'ah, barang siapa yang melakukan berhubungan pada malam Jumat, yasyurul waladi hafidhan fi kitabillahi ta'ala. Maka di sini dikatakan insyaallah. Ketika kita pada malam Jumat melakukan berhubungan dan dikersakkan pada malam Jumat itu menjadi benih jabang bayi buat kita, dikeresain sama Allah, maka insyaallah ya, ini insyaallah anaknya itu akan menjadi anak yang hafidhah. Ataupun yang tidak hafidhah tetapi anak ini yang begitu bisa mengamalkan akan ilmu yang ada di dalam isi Al-Quran. Masya Allah. Malam Jumat. Maka kalau kita kan sering mendengar sunnah malam Jumat. Karena memang malam Jumat itu merupakan memang malam yang paling baik gitu ya. Ya, tapi kalau pengennya malam Senin, malam Selasa boleh ya, boleh aja. Enggak malam Jumat juga gitu ya. Wa man jama'a fi lailatis sabti, kalau pada malam Sabtu gimana teh? Kalau pada malam Sabtu di kalam kitab ini dikatakan yakunul waladi majnunan. Aduh, maka dikhawatirkan nanti anaknya menjadi gila dunia, cinta dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Aduh, gimana dong teh kalau aku pengennya malam Sabtu? Wa man jama'a fi lailatil ahad, kalau misalkan pengennya dilakukannya pada malam Minggu, yakunul waladu sariqan lil milki ghairihi aw zaliman. Maka dikhawatirkan anaknya itu nanti suka mencuri atau tidak mencuri juga, yang suka menzalimi orang lain. Berarti ini kurang baik juga pada malam Minggu ya. Kalau pada malam Senin gimana, baik enggak? Wa man jama'a fi lailatil itsnain yakunul waladu faqiran aw miskinan aw radiyan li amrillahi wa qada'ihi. Kalau dilakukannya pada malam Senin, kalau pada malam Senin enggak apa-apa, baik kata ini ulama, karena insya Allah nanti anaknya menjadi anak yang begitu tawadu, anak yang begitu rendah hatinya, anak yang begitu bisa ridha terhadap apa qada yang telah Allah tentukan. Intinya baik. Kalau pada malam Selasa gimana? Wa man jama'a fi lailatul thulatsa yakunul waladu barun lil walidain. Kalau pada malam Selasa maka anaknya akan menjadi yang begitu berbakti sekali kepada kedua orang tuanya. Berarti baik lagi ya. Wa man jama'a fi lailatul arbi'i yakunul walad katsirul aqli aw katsirul ilmi aw katsirul syukri. Kalau misalkan pada malam Rabu gimana? Malam Rabu baik gak? Kalau pada malam Rabu maka anaknya itu nanti dikatakan katsirul akli, anaknya banyak akal. Karena banyak akal, ya berarti bisa dikatakan apa, cerdas gitu anaknya. Banyak ilmunya. Bahkan bukan hanya sekedar banyak ilmunya, di sini dikatakan banyak syukurnya juga kepada Allah. Bagus banget ya pada malam Rabu. Wa man jama'a fi lailatul khamis yakunul waladu mukhlishan fi qalbihi. Kalau dilakukan pada malam Kamis maka anaknya itu nanti akan penuh keikhlasan di dalam hatinya. Nah gitu aja, segini aja dulu ya. Sebetulnya masih ada sih ini menerangkan gimana kalau malam takbiran gitu ya, gimana dalam keadaan gelap ataupun terang, ada juga sini penerangan. Tapi saya enggak, udah deh segini aja dulu ya penerangannya. Jadi memang di dalam kitab Fathul Izzar ini ada beberapa waktu dimulai pada malam Jumat sampai pada malam Kamis, apa yang dikatakan oleh ulama yang mengarang kitab Fathul Izzar ini mempunyai faidahnya masing-masing, hikmahnya masing-masing. Jadi kalau barusan malam Jumat baik ya, malam Sabtu, malam Minggu justru ini anaknya kurang baik. Karena kalau pada malam Sabtu nanti kan barusan dikhawatirkan anaknya menjadi begitu gila dunia. Kalau pada malam Minggu khawatir nanti anaknya menjadi pencuri ataupun orang yang suka memzalim.
Kemudian pada malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis dan juga malam Jumat itu adalah malam-malam yang baik ketika menjadi suatu anak dan anaknya itu jadi pada malam itu. Nah, sekarang gini, gimana kalau ada timbul pertanyaan nih, ada timbul nih pertanyaan, aduh ada 2 malam ya yang kurang baik ya pada malam Sabtu dan malam Minggu. Gimana ini mah? Misalkan suaminya tuh yang kerjanya kan suka ada kan yang kerjanya itu di luar kota. Sehingga kalau mau pulang ke rumah setiap hari tuh kayaknya nggak mungkin banget karena jauh dari pekerjaannya di luar kota. Nah, sehingga mungkin suaminya itu pulangnya Jumat sore, berarti ketemu sama istrinya itu pada malam Sabtu dan pada malam Minggu. Ketika Minggu siangnya udah mulai pulang lagi gitu kan ke pekerjaannya. Berarti kan otomatis ada waktu bertemu dengan istri hanya malam Sabtu dan malam Minggu saja. Sedangkan barusan di dalam kitab Fathul Izzar ini malam Sabtu, malam Minggu itu kurang baik. Ayo coba gimana? Ya, barusan dikatakan kurang baik. Tapi ada kesempatannya cuman itu doang, malam Sabtu dan malam Minggu doang. Coba gimana? Nah, memang di dalam penjelasan ini ya kita harus lebih berbijaksana. Artinya hukum ini jangan langsung ditelan mentah oleh kita ya. Karena di dalam fikih maka ada usulul fikihnya ya yang lebih membahas yang lebih dalam lagi. Sehingga kita harus lebih memandang pada sesuatu hal yang lebih maslahat ataupun kita harus memandang akan sesuatu yang lebih madarat. Coba kalau misalkan malam Sabtu, malam Minggu waktu tuh cuman itu-itunya doang. Sekarang kalau suami gak melakukan hubungan itu kepada sang istrinya gak ada malam yang lain. Coba mau gimana? Iya kan? Sehingga kalau begitu boleh gak? Boleh ya. Sehingga boleh. Hukumnya haram? Enggak kok, barusan gak menerangkan haram. Hanya saja jika misalkan menjadi anak pada malam itu dikhawatirkan anaknya menjadi ibarat seperti itu. Maka gimana dong solusinya agar hati kita tuh tidak merasa ragu ketika melakukan pada malam Sabtu dan malam Minggu? Maka ingatlah ketika kalian mau melakukan berhubungan jangan lupa bahwa ini adalah ibadah, maka harus diawali niat di dalam hati untuk beribadah. Kalau kita hafal doanya, bacalah oleh istrinya dan baca juga oleh suaminya ketika nanti berhubungan agar setan tidak mengikuti berhubungan pada pasangan suami istri tersebut. Aduh teh, aku gak hafal nih doanya. Kalau gak hafal doanya, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalkan kita nggak hafal doa apapun itu gitu ya, pakai baju gak hafal doanya, memandang cermin gak hafal doanya, mau naik kendaraan gak hafal doanya, udah deh doa Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja ketika membaca doanya cukup deh membaca basmalahnya cukup di dalam hati saja, nggak perlu diucapkan keras-keras gitu ya. Jadi insya Allah ya apa yang sudah saya terangkan ini sehingga tidak rancu mendengarnya ya, karena mungkin saja kan ada salah satu contoh situasi seperti itu. Mudah-mudahan selalu bermanfaat dan selalu bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabil khusus bagi pasangan suami istri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.